Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami puji dalam kehidupan kami. Terima kasih buat dimensi waktu yang indah ini. Kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan tema kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, pastilah setiap kita menginginkan, merindukan berita kesukaan di dalam kehidupan kita. Yang menyukakan, yang membuat kita sukacita, yang membuat kita bahagia. Menjalani hari-hari kehidupan kita. Mendengar sukacita, anak sudah bekerja, pastilah senangnya. Mendengarkan suami diperpanjang masa kerjanya, apalagi ditambah gajinya ya ibu ya. Ya, mendengar berita telah bisa membeli rumah, bisa panen dengan baik, dan segalanya. Artinya apa? Bahwa kita pastilah sekali lagi berharap dan selalu merindukan berita kesukaan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sukacitamu, kesukaanmu, berita kesukaan yang engkau rindukan melebihi segala-galanya dinyatakan malam ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Kesukaan yang melampaui apapun. Apa itu? Seperti yang disebutkan oleh ayat yang ke-10 itu. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukankah itu melampaui berita kesukaan apapun di dalam kehidupan kita? Yesusmu datang, Yesusmu hadir, Yesus kita menjadi juru selamat untuk setiap kita. Yang menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang menghantui, yang menghimpit di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa penulis surat Lukas ini adalah Lukas sendiri sesuai dengan namanya, di mana dia adalah seorang dokter. Dan benar, Lukas mungkin karena latar belakang dokter itu sering lebih menegaskan, memperhatikan
orang-orang yang tersisih di tengah-tengah masyarakat, seperti perempuan, orang miskin, orang asing, bahkan termasuk dalam perikop kita pada saat ini, gembala yang dianggap kasta, yang dianggap golongan rendah di dalam masyarakat Yahudi ketika itu. Ketika Lukas menuliskannya di sekitar tahun 60 hingga 80 Masehi, di zaman Kekaisaran Romawi, ketika itu Judea berada di bawah kekuasaan Romawi, orang-orang Yahudi ketika itu hidup di bawah penindasan secara politik dan sosial. Dan hidup mereka sepertinya hanya menantikan kedatangan Mesias, menjadi juru selamat yang dijanjikan, yang dibuatkan, membebaskan mereka dari bentuk-bentuk penjajahan itu. Disinilah kita melihat bagaimana Lukas datang ingin memperlihatkan bagaimana Yesus itu yang adalah Mesias yang dinantikan, yang memberikan, menghadirkan keselamatan itu untuk semua umat, untuk semua manusia, dan bukan hanya orang Yahudi. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita kembali kepada perikop kita, bahwa perikop ini jelas mengantarkan di mana para gembala ketika itu yang dianggap kelas rendah menerima pewahyuan langsung dari malaikat tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Disebutkan saat itu Bethlehem sebagai kota kecil di Judea yang mungkin tidak dianggap penting, tapi memiliki signifikansi besar karena dibuat tentang kelahiran Mesias itu. Seperti apa yang tertulis di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan ketika orang-orang Yahudi menantikan Mesias yang membebaskan, yang menyelamatkan, disinilah nyata bahwa segala sesuatu yang dibuatkan itu terjadi. Mesias, Yesus, bukan sebagai pemimpin politik, tapi sebagai juru selamat yang membawa damai sejahtera dan keselamatan spiritual bagi seluruh umat manusia. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan melalui teks kita pada saat ini? Penegasan yang pertama, benarlah Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya seorang tokoh sejarah, tetapi juru selamat sejatinya yang diutus oleh Allah untuk memberikan keselamatan. Gelar Kristus dan Tuhan itu adalah gambaran yang menunjukkan keilahian Yesus serta otoritasnya sebagai Mesias yang diurapi. Lalu apa penegasan yang kedua? Keselamatan bagi semua orang. Ayat yang ke-10 melatar belakanginya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya apa? Yang mau ditegaskan bahwa Yesus itu datang untuk semua orang tanpa memandang apa menjadi latar belakang. Di sini kita diperlihatkan bahwa Yesus itu adalah universal yang membawa keselamatan untuk semua orang. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya untuk suku tertentu atau bangsa tertentu, tapi untuk semua orang. Lalu apa yang ketiga penegasannya? Damai sejahtera dari Allah. Ayat 14 mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah membawa damai sejahtera. Damai sejahtera bahkan yang menghubungkan Allah dengan manusia itu sendiri. Artinya yang mau ditegaskan tidak lain adalah Yesus itu hadir membawa damai. Dan kedamaian itu bukan bicara tentang fisik saja atau politik, tetapi juga damai yang bersifat rohani, yaitu perdamaian antara Allah dan manusia. Dan damai sejahtera itu adalah hadiah sejatinya bagi setiap orang yang menerima Yesus yang hidup dan yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Lalu apa yang keempat? Yang mau ditegaskan adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Ayat 12 jelas menegaskan itu.
dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu hadir dengan kesederhanaan, bahkan gambaran kerendahan hati itu. Artinya apa? Keagungan Mesias itu ternyata bukan diukur dari keagungan atau kemewahan dunia ini. Dan kita semakin diberkati bahwa ternyata Allah ingin menegaskan bahwa Allah justru bekerja dari hal-hal yang sederhana, bahkan mungkin dipandang rendah oleh manusia di muka bumi ini. Lalu apa yang kelima? Ayat 13 sampai 14 menegaskannya. Adanya pujian kepada Allah dan kemuliaan. Ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah momen yang memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab memang kemuliaan hanya milik Allah di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keenam? Yesuslah sebagai kegenapan nubuatan itu. Kelahiran Yesus di kota Daud itu adalah nubuatan perjanjian lama yang menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Itu artinya apa? Penegasan sejatinya bahwa Yesuslah penggenapan janji-janji Allah kepada umatnya. Artinya lebih dalam lagi, ini menunjukkan bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Dan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rancangannya, yang bahkan telah dipersiapkan sejak perjanjian lama. Dan ternyata hadir seperti apa yang telah dibuatkan. Dan yang terakhir yang mau ditegaskan adalah kesukaan besar itu. Artinya apa? Itulah seharusnya sejatinya respon untuk setiap kita. Sebab sukacita itu, kesukaan itu adalah respon bagi orang yang menerima kelahiran dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Artinya sukacita besar itu juga bukan hanya milik gembala, tapi justru untuk semua umat manusia. Artinya lebih lagi, kita semua diajak untuk bersukacita karena kasih karunia Allah telah datang, hadir di dalam Yesus, dan biarlah setiap kita meresponnya. Lalu apa yang menjadi kaitan tema? Ketika tema kita mengatakan bahwa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kaitan tema yang bisa kita kaitkan, yang pertama itu, keselamatan itu adalah universal untuk semua bangsa. Yang kedua, pewartaan pertama kepada gembala. Artinya apa? Ternyata keselamatan tidak bicara tentang status sosial. Simbol kesederhanaan dan inklusivitas gembala yang diberitahu pertama kali tentang kelahiran Yesus itu adalah gambaran keselamatan tidak dibatasi oleh status sosial. Maka jangan rendahkan, maka jangan pernah menganggap dirimu tidak berarti dalam kehidupan ini. Lalu apa yang ketiga? Damai sejahtera bagi seluruh dunia. Lahir Yesus adalah menghadirkan kedamaian itu. Damai sejahtera. Yang bukan hanya untuk satu bangsa Yahudi, tetapi untuk semua umat di muka bumi ini. Lalu yang keempat, kaitan temanya, kemuliaan itu ada dan hanya bagi Allah. Dan seluruh bumi, seluruh dunia ini harus menghidupinya dan mengungkapkannya. Sebab Natal itu adalah momen untuk memuliakan Allah atas karya penyelamatannya untuk setiap umat manusia. Lalu apa yang kelima, kaitan temanya, kesukaan yang mengatasi perpecahan dan perbedaan. Saudaraku, di tengah dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, Injil Kristus menawarkan kesatuan dalam sukacita keselamatan. Sebab kelahiran Yesus adalah kesukaan besar yang mengatasi setiap perpecahan, perbedaan, etnis maupun kebangsaan. Lalu apa yang keenam? Panggilan untuk berbagi sukacita kepada seluruh dunia.
Lihatlah bagaimana malaikat itu seperti apa yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat yang ke-18 itu. Para gembala tidak hanya menyimpan di dalam hatinya, tapi mereka berbagi, mereka menyatakannya. Agar semua orang, agar semua bangsa memiliki sukacita yang sama di dalam Kristus Yesus. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini melalui Natal, melalui firman Tuhan saat ini? Benar, kita tidak lagi menunggu Yesus bayi yang imut, tapi kita menantikan Yesus datang kedua kali, menghadirkan dan menyatakan keselamatan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka refleksi yang pertama buat setiap kita, imanilah